Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan modul penjualan aksesoris pada Oren Al Shop Persija Pasar Minggu dengan aplikasi Odoo. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ahmad Novel Risandi 11 17 23 41, Al-Kafi Nur Heriansa 11 17 26 37, Muhammad Iqbal Apriansa 11 17 20 79, Rengga Dwi Wicaksono 11 17 25 59, Rudi Hermawan 11 17 26 79 dari kelas 11 7A 01. Latar belakang ERP atau Enterprise Resource Planning dikenal sebagai konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh area fungsional beserta data tiap area yang ada dalam perusahaan. Tujuan adalah untuk membuat seluruh proses bisnis yang terjadi menjadi lebih efektif dan efisien. Apabila proses bisnis yang dijalankan menjadi semakin kompleks, ERP bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Data yang didapatkan pun akurat dan bersifat real time, karena seluruh data menjadi terpusat sentralis. Implementasi e-commerce dalam dunia bisnis salah satunya adalah dengan banyaknya bermunculan situs-situs penjualan secara online atau berbasis web. Hal ini membawa kita dalam budaya baru dalam melakukan transaksi yang tidak lagi konvensional, melainkan membawa kita kepada transaksi dunia maya. Tanpa disadari, penerapan e-commerce ini telah berdampak pada efisiensi dan efektivitas transaksi, serta dapat mengangkat produk atau citra dari toko ini. Karena pasar yang dibidik meliputi pasar lokal maupun internasional, dan tentu saja relasi yang dibangun menjadi lebih luas. Hal ini akan berakibat pada kemudahan dalam pengembangan toko aksesoris Orange Al Shop Persija Jakarta. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan aplikasi Odoo pada sistem penjualan pembelian pada aksesoris Orange Al Shop Persija Jakarta. Permasalahan yang ada pada aksesoris Oren Al Shop Persija Jakarta, maka yang akan dibahas hanya mengenai 1. Penelitian ini hanya berfokus pada penjualan dan pembelian. 2. Aplikasi ERP akan menghasilkan laporan penjualan dan pembelian. 3. Penerapan aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning hanya ruang lingkup localhost. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Apriansa, NIM 11 17 20 79, kelas 11 7AA.01. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rengga. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas toko dalam proses penjualan dan pembelian. 2. Membuat laporan atau dokumen berdasarkan kegiatan dan transaksi pembelian dan penjualan. 3. Menguji aplikasi ERP pada toko aksesoris Oren Al Shop Persija Jakarta dengan membandingkan waktu yang digunakan pada proses manual dengan proses menggunakan aplikasi. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memenuhi mata kuliah Enterprise Resource Planning, program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Nusa Mandiri. Software yang digunakan, pengertian Odoo atau Open ERP adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resources Planning modern dan lengkap yang didiskusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, human resources, warehouse management, manufacturing, finance and accounting, dan lain sebagainya. Odoo atau
OpenERP dibangun menggunakan teknologi Framework Open Object yang memiliki kekuatan arsitektur MVC atau Model View Controller. Workflow atau alur kerja proses yang fleksibel, GUI yang dinamis, antarmuka XML, RPC, dan sistem pelaporan yang dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Odoo atau Open ERP merupakan web aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript, serta menggunakan PostgreSQL sebagai database manajemen sistemnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hermawan, NIM 11172679 dari kelas 117A.01. Saya dari mahasiswa STEMIK Nusa Mandiri Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan yang sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram yang dibuat tugas makalah Enterprise Resource Planning. Yang pertama adalah ada use case diagram. Di sini ada aktor, user. Nah, user ini bisa berupa admin atau customer atau pelanggan. Di sini loginnya sebagai customer. Yang pertama registrasi terlebih dahulu. Terus si customer login dengan akun yang sudah dimasukkan pas registrasi. Oke. Selanjutnya si customer di sini memilih penjualan, atau kami memilih database penjualan. Kenapa? Karena kami mengambil data dari Orange All Shop Jakarta, Persija Jakarta, cabang Pasar Minggu, penjualan aksesoris. Oke. Si customer di sini di dalam database penjualan ada pengaturannya, ada profil, diskusi, penjualan, penagihan, dan aplikasi. Si customer bisa mengakses ke pengaturan, atau pengaturan isinya berupa akun dan atau yang lainnya, profil, akun, bisa akun juga. Terus ada pemesanan dia, diskusi, yaitu tentang chattingan dari customer dan administrasi atau adminnya. Dan si user ke aplikasi bisa akses dan bisa penagihan. Selanjutnya si customer mengakses ke penjualan atau pembuatan nama-nama toko yang pembuatan nama toko yang dibuatnya. Penjualan bisa order, pelanggan bisa manufakturkan penjualannya, atau bisa cetak manufakturnya, dan penjualan memilih produk yang akan dibeli atau yang akan dipesan. Penjualan bisa mengakses laporan, atau laporan di sini berupa hasil invoice atau pemesanan yang dikirim. Konfigurasi itu pengeditan pemesanannya. Dan si selanjutnya user mengakses ke penagihan tentang ordernya yang dia pesan, ada menu pelanggan, menu pemasok, ada laporan juga seperti yang tadi, dan konfigurasi. Oke. Seperti itu use case diagram yang dibuat dari kelompok kami. Selanjutnya ada activity diagram login. Di sini ada activity login. Yang pertama adalah start. Ya, oke, start. Di sini melakukan registrasi akun untuk masuk ke menu utama Odoo. Nah, dari si user sudah meregistrasi, langsung ke validasi akun. Ketika akun dia registrasinya sudah benar atau sudah
valid akan ke menu selanjutnya, kalau tidak akan ke menu sebelumnya atau ke menu registrasi lagi untuk melakukan registrasi ulang. Oke, ketika ya akan masuk ke menu login untuk ke menu odonya tersebut. Masukkan akun yang sudah di registrasi sebelumnya dan passwordnya juga. Klik tombol button login. Nah, ketika tombol login, di sini ada valid akun juga. Valid akun yaitu apakah si username dan passwordnya betul. Ketika betul akan ke menu selanjutnya. Kalau tidak akan ke menu login lagi untuk login ulang atau pengecekan akunnya apakah sudah benar untuk loginnya, dan ya akan masuk ke halaman dashboard akun. Oke, sini homepage dan halaman. Selanjutnya ada activity diagram penjualan. Diagram pas sudah dia masuk ke menu utama, penawaran order produk tersebut. Terus langsung ke tampil surat penawarannya. Ketika tampil di sini ada validasi juga konfirmasi pesanannya. Ketika konfirmasi pesanannya sudah betul akan langsung ke manufaktur, dan kalau tidak akan kembali ke buat surat penawaran produk pelanggannya lagi dan betul. Nah, ketika ya kebuat manufaktur, selanjutnya akan ke tampil faktur penjualan. Faktur penjualan di sini sudah tampil dia ordernya di mana. Oke, selanjutnya ada activity diagram penagihan. Di sini activity diagram penagihan yang sebelumnya sudah order di sini buat faktur penagihan lagi. Yang sebelumnya kan buat faktur penjualan. Di sini buat faktur penagihan untuk penagihan orderannya. Oke, langsung ke konfirmasi lagi. Apabila faktur penagihannya benar akan langsung ke pratinja fakturnya. Kalau tidak akan ke menu sebelumnya atau buat faktur dipengecekan lagi buat faktur penagihannya. Oke, langsung ke menu selanjutnya ya. Ketika ya pratinja faktur dan user kirim. Oke, selesai, tombol selesai. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Kapi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Al-Kafi Nurheriansyah, NIM saya 11172637. Di sini saya akan meneruskan dari slide sebelumnya. Di sini kita masuk ke aplikasi dari Udu. Di sini ada tampilan utama dari Udu-nya. Terus selanjutnya di sini kita bisa registrasi akun Udu. Selanjutnya di sini masuk ke tampilan penamaan toko yang akan kita buat. Terus selanjutnya di sini ada tampilan dari pelanggan. Selanjutnya di sini ya kita bisa melihat tampilan produk dari toko kita. Terus di sini ya ada tampilan dari menu admin untuk login ke tampilan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada invoice pembayaran atau tagihan dari pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Noperi Sandi dari kelas 11 7AA01. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3 kesimpulan dari kami. Yang pertama itu ada sistem ERP, merupakan sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. ERP memungkinkan integrasi dan penggunaan data-data dari setiap aspek yang ada dalam perusahaan sehingga manajemen perusahaan memiliki pandangan yang terintegrasi mengenai perusahaannya, karena pada dasarnya setiap bisnis proses dalam perusahaan saling terkait satu dengan yang lain.
Yang kedua itu ada sistem ERP yang memperhatikan tentang pengurangan biaya, penghematan waktu, dan peningkatan kontrol pada analisis skala enterprise. Software ERP dalam hal ini memiliki fitur yang tersedia kustomisasi, fleksibilitas, dan kualitas yang ditawarkan. Kelebihan Odoo. Saran. Sini ada 3 saran. Dalam hasil penelitian ini terdapat saran yang dapat diberikan bagi perusahaan. Yang pertama itu ada menerapkan sistem ERP di dalam perusahaan. Yang kedua, menerapkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo di keseluruhan proses bisnis bagi perusahaan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengerjaan menggunakan sistem ERP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.